Halo ladies and gentlemen, welcome to back my channel. Semoga sahabat semua sehat dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini akan mengurai alur cerita film The Bloodshot. Namun sebelumnya, ayo gerakan jari sahabat semua untuk menekan subscribe, like, dan komentar untuk menambah semangat membuat video lagi. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Cerita ini dimulai di Lab Racing Survivor Technologies atau RST, proyek untuk membuatkan prajurit yang meninggal dunia dengan menggunakan teknik nanite yang dikembangkan oleh seorang dokter bernama Emil yang disebut nama Harting. Seorang prajurit bernama Ray Garrison atau kita panggil A.A. Ray dibangkitkan lagi saat ia sudah tewas. Cerita sebelumnya, di kota Mombasa ada penyanderaan terhadap 5 orang warga. 4 tawanan sudah mereka habisi, menyisakan 1 orang pria. A.A. Ray dengan sigap dan waspada sambil menenteng ketepel. Kok ketepel? Maksudnya senjata api beraksi untuk menyelamatkan sandera yang disekap oleh kelompok geng di sebuah rumah bertingkat. Ia melancarkan aksinya berdasarkan petunjuk komandannya via alat telekomunikasi yang dipasang di kepalanya. A.A. Ray lalu mengeluarkan sebuah bom. Bom itu ia lemparkan ke dalam rumah kelompok geng dari celah pintu yang sudah rusak. Boom! Satu persatu orang yang di dalam rumah terkapar karena tembakan A.A. Ray. Kisah selanjutnya, A.A. Ray pulang dari misinya. Ia disambut Gina istrinya di bandara penuh kerinduan. Kemudian mereka meninggalkan bandara menuju Teluk Amalfi di Italia untuk bermesra-mesraan. Suatu pagi A.A. Ray bangun dari tidurnya. Saat penyerang datang, langsung ia menghajar orang yang bersenjata. Terjadilah baku hantam di kamar mandi 1 lawan 2. Dengan mudah A.A. Ray melumpuhkan kedua tamu yang tadi undang itu. Lalu ia ingat istrinya, kemudian ia berlari keluar. Saat di pintu menabrak seorang pria bernama Martin Akse. Kita panggil saja Om Martin. Tiba-tiba A.A. Ray sempoyongan dan jatuh di hadapan Om Martin. Kemudian Om Martin itu mengeluarkan alat cuntik. Kececes, Om Martin mencuntik A.A. Ray. Adegan berikutnya, A.A. Ray disekap di sebuah gudang yang di dalamnya banyak daging digantung. Lalu Om Martin menanyakan siapa yang membocorkan sandera di Mombasa. Karena Ray tidak menjawab, Om Martin mengambil kursi. Lalu anak buahnya membawa Gina istri A.A. Ray. A.A. Ray kaget saat istrinya dibawa anak buah Om Martin dalam keadaan terikat dengan dibekat mulut, lalu ia didudukkan di kursi. Karena A.A. Ray tetap bungkam, Om Martin mengeluarkan sebuah alat tusuk otomatis yang tusukannya 6 inci. Kemudian alat itu ditempelkan kepada kepala Gina agar A.A. Ray buka mulut. Tapi ia tetap tak menjelaskan karena ia tidak tahu. Gina akhirnya perlaya ditusuk kepala oleh Om Martin. Begitu juga dengan nasib A.A. Ray, ia mati ditembak Om Martin. Kembali ke Lab Racing Spirit Technologies, kita singkat saja menjadi RST yang membangkitkan kembali A.A. Ray. A.A. Ray tersadar, namun sayang ia hilang ingatan, tidak mengetahui dirinya sendiri. Tidak tahu perjalanan hidup masa lalunya. Ia diperkenalkan dengan teman kerjanya dengan inisial Katie. Menurut Harting, tubuh A.A. Ray didonasikan oleh militer Amerika. Harting menjelaskan tentang labnya kepada A.A. Ray. Bahkan A.A. Ray tangannya dilaburi zat kimia dan dapat menghancurkan tubuh. Tangan A.A. Ray pun kembali utuh. Dia pun memperagakan tentang biomekanik kepada A.A. Ray yang disebut nanite. Harting pun menjelaskan bahwa Katie, mantan atlet renang Angkatan Laut, bisa bernapas kembali dengan menggunakan respirator yang dipasang di tulang selangkahnya. Lalu yang diperkenalkan dengan orang sejenis dengan dirinya, yaitu Tib, yang ahli menembak, dan Jimmy Dalton, mantan SEAL Angkatan Laut. A.A. Ray sekarang semakin kuat. Ia meninju bantal tinju. Bantal itu jebol. Kemudian mengangkat barbel 200 kg dengan mudah. Ia coba meninju tembok. Tiang tembok pun sampai retak. Lalu ia latihan tinju dengan media tiang tembok beton. Ketika A.A. Ray diberi berbagai jenis minuman, ia meminum salah satu yang pernah ia minum dulu. Tiba-tiba bayangan Gina datang, disusul bayangan Om Martin. A.A. Ray marah dan akan mencari Om Martin, pembunuh istri dan dirinya.
Lalu ia pergi membawa mobil. Saat Harting menyuruh pulang, ia justru mempercepat laju mobilnya. Harting menyuruh Katie untuk menyusul Arai. Arai naik kapal terbang menuju Budapest, Hungaria mencari Om Martin. Adegan berikutnya, ada konvoi 5 mobil meluncur di jalanan mengawal Om Martin. Saat di sebuah terowongan, di arah yang berlawanan, tronton tiba-tiba datang. Oleng kemudian menabrak salah satu mobil rombongan. Duar! Tiba-tiba dari depan mobil datang Arai yang langsung menembaki rombongan dalam mobil. Dan terjadilah perkelahian yang seru antara Arai dengan anggota rombongan. Dengan kekuatan yang luar biasa, Arai dapat merobohkan semua anggota rombongan. Kembali Arai tertembak. Namun kekuatan biomekaniknya, Arai kembali utuh lagi. Dengan kekuatan supernya, Arai akhirnya dapat melumpuhkan semua rombongan. Tinggal ketua rombongan Om Martin. Setelah itu, Arai menembak Om Martin yang membunuh istrinya. Setelah selesai membalaskan dendam terhadap Om Martin, Arai datang ke landasan udara Lama Tokol Hungaria. Disambut Katie, Tip, dan Lentel. Kemudian, mereka membawa Arai ke RST. Sebelum mereka beranjak, mobil yang ditumpangnya Arai diledakkan oleh Tip. Adegan selanjutnya, Arai mendapat perawatan yang sebelumnya Harting telah menggantikan memori yang menembak istrinya. Wajah dan suara Om Martin oleh Harting diganti dengan wajah dan suara Nick Baris. Pergerakan Arai dipantau Harting dan Eric, sang operator komputer, lewat monitor menggunakan satelit. Dalam monitor itu, Arai terjatuh karena tembakan anak buah Nick Baris. Lalu anak buah Nick Baris menggotong tubuh Arai. Eric kaget karena melihat Fred Wiggins yang dipanggil Mas Wiggins itu, ahli seorang IT dan orang yang pertama tahu antar muka arah saraf yang stabil, membawa peralatan yang sama dilakukan oleh dirinya di RST. Justru dirinya menggunakan beberapa kode terbuka Mas Wiggins digunakan dalam proyek Harting. Sementara itu, Nick Baris sedang memantau di monitor CCTV Arai sedang mengamuk menghajar anak buahnya. Lalu Nick Baris memaksa Mas Wiggins untuk melihat kelemahan Arai. Tapi Wiggins itu ogah-ogahan. Nick Baris memaksa lagi. Dengan terpaksa, Wiggins melakukan monitoring ke tubuh Arai. Dari alat kecil itu, ia bisa melihat kelemahan Arai ada pada trauma sistem saraf pusat. Harting kecewa saat tahu EMP ada di tangan Nick Baris. Sementara itu, Arai maju mendesak menghalau semua musuh-musuhnya. Di sisi lain, Nick Baris dengan cemas mencari cara mengaktifkan EMP. Harting dengan cemas memerintah Arai untuk keluar, tapi ia terus maju, tidak mendengarkan perintah Harting. Harting khawatir kalau EMP itu aktif akan membinasakan Arai dan menyuruh Eric untuk memperbaiki pendengaran Arai. Nick Baris menjelaskan bahwa Arai telah diberdaya oleh Harting, namun Arai tak menggubrisnya. Ia mengambil pistol. Lalu Nick Baris ditembaknya. Melihat Nick Baris terkapar, Harting pun tersenyum gembira karena misinya berhasil. Namun, ketika Arai beranjak pulang, tiba-tiba EMP ada yang mengaktifkan dan Arai pun lunglai ke lantai. Bersama dengan itu, sinyal dan gambar di monitor Harting pun menghilang. Ternyata yang menekan tombol EMP itu adalah Mas Wiggins. Kemudian Mas Wiggins merawat Arai sampai ia kembali ingatannya menggunakan alat yang dimilikinya. Arai mengeluh setiap membunuh orang yang menembak istrinya. Orangnya selalu berbeda. Mas Wiggins menjelaskan bahwa otak Arai dikendalikan oleh program yang dimiliki Harting. Ia menghapus memori Arai dengan memori baru. Ia mengganti wajah Om Martin dengan Nick Baris, musuh Harting. Kisah selanjutnya, Arai mengendari mobil sambil melamun. Ia teringat mengunjungi rumah Gina. Saat mereka bertemu, mereka berpelukan. Niat Arai untuk kembali bersama Gina harus pupus karena Gina sudah punya suami lagi dan dikaruniai 2 anak.
Arai pun beranjak dari rumah Gina tanpa pamit terlebih dahulu. Saat Arai sedang melamun, tiba-tiba sebuah mobil truk yang ditumpangi Tip dan Dalton menabrak sedan Arai. Arai terpental dari mobilnya. Dalton keluar dari mobil langsung menembak dengan senjata tepat di bawah Arai. Senjata itu tak bisa melumpuhkan Arai. Arai melempar besi ke arah Dalton lalu berlari meninggalkan Dalton. Dalton kemudian mengejarnya, sementara Tip meluncurkan mesin pelacak. Tak berapa lama, alat itu dapat melacak keberadaan Arai yang sedang dikejar oleh Dalton. Terjadilah kejar-kejaran yang seru. Tip berhasil menancapkan alat koneksi tubuh ke leher Arai, maka sinyal RST menyala. Lalu Eric menyalakan tombol, seketika itu juga Arai lunglai tak berdaya. Kembali ke Herting, ia menyuruh Katie untuk membunuh Mas Wigan. Awalnya Katie menolak, karena pernapasannya dinonaktifkan. Akhirnya ia bersedia. Ia langsung cabut ke Monteverde, London. Saat bertemu Wigan, Katie pura-pura pinjam korek api untuk merokok pada Wiggins. Ternyata asap rokok yang dihisap Katie mengandung zat kimia, membuat Wigan jatuh pingsan. Pengawal Mas Wigan langsung beraksi menyerang Katie. Maka terjadilah perkelahian satu wanita dikeroyok dua pria. Dalam hitungan menit, kedua pengawal itu dapat dilumpuhkan Katie. Di sisi lain, Arai kembali diaktifkan dan akhirnya memasukkan data ke memori oleh Eric. Di waktu bersamaan, Katie pun memperhatikan lewat komputer lain. Ia pun mengubah simulasi data yang dimasukkan Eric ke memori Arai. Pada saat bersamaan, Wigan pun mengamati lewat komputernya. Kemudian kepada operator itu saling serang memasukkan simulasi data ke memori Arai. Mereka pun saling mematikan kode lawannya masing-masing, membuat tubuh Arai bergetar. Eric kelihatan panik melihat keadaan itu, karena melihat Arai telah bangun sambil memandangi dirinya. Di lain pihak, Mas Wigan girang atas keberhasilan mengembalikan kesadaran Arai. Di lain pihak, Herting dapat menerobos ruangan di mana ada Katie yang sudah bersiap-siap untuk kabur, membawa menempelkan mercon di tubuhnya. Sementara itu, Tip dan Dalton menerima perintah dari Herting untuk melenyapkan Katie dan Arai yang telah pulih ingatannya. Kedua manusia nanoteknologi itu siap-siap mempersenjatai dirinya dengan peralatan. Dalton melihat Arai di monitor CCTV sedang berjalan di lantai 74. Kemudian ia langsung memburunya. Tepat di sebelah lorong, Arai dicegat Dalton yang di punggungnya mengeluarkan tangan mesin. Tak terhindarkan, Arai dan Dalton bertempur habis-habisan mengeluarkan degree giant-nya masing-masing. Pada sebuah kesempatan, tangan mesin Dalton dapat mencakar dada kanan Arai. Disambut bogem Arai, lalu ia menubruk Dalton sambil menerobos tembok. Kedua nanoteknologi itu terpelanting ke bawah gedung masuk ke ruang evaluator yang sedang berjalan. Mereka bertempur lagi dan Tip pun datang membantu, langsung menyerang Arai. Untuk selanjutnya, Arai dengan sengit bertempur menghadapi Dalton dan Tip di evaluator yang berjalan cepat. Dalam sebuah serangan yang dilakukan oleh Dalton membuat Arai terpelanting ke bawah. Ia selamat dan memegang lantai evaluator yang rusak. Dalton belum puas, lalu ia mengejar Arai. Sementara itu, Tip jatuh ke dasar gedung dan meninggal. Selanjutnya, kedua tangan mesin Dalton mencoba untuk memutuskan tali baja elevator. Tiba-tiba, kekuatan yang naik Arai bertambah. Ia menghajar tangan mesin Dalton sampai terlepas. Kemudian ia menghajar dada Dalton dengan kekuatan penuh, sampai Dalton terpental keras ke bawah menimpa aspal. Tubuh Dalton hancur berkeping-keping. Sementara itu, Herting mau kabur dengan mobilnya. Tiba-tiba, potongan tangan Dalton menyerang mobil Herting. Herting panik, ia mengambil senjata, lalu ia menembak Arai. Kekuatan Nanite-lah yang dapat menghuntukan kembali tubuh Arai. Melihat itu, Mas Wigan panik dan mengatakan kepada Katie kalau Nanite yang ada pada Arai hampir habis. Kalau ia terus bergerak, Arai akan mati dan tak bisa dihidupkan lagi. Sementara Arai terus bergerak mendekati Herting. Lalu Herting menembak ke Arai lagi, tapi tubuh Arai tetap utuh. Dalam tangan mesin Herting,
nenek Arai telah habis. Dengan geram, Harting mendekati lalu mencekik leher Arai. Saat bersamaan Arai menjatuhkan bom, maka duar, bom meledak. Pasca Arai terkena bom, Mas Wigan merawat Arai dan berkat kelihan Mas Wigan yang ahli dalam membangkitkan jiwa yang telah meninggal, ia berhasil menghidupkan kembali Arai dengan kondisi ingatannya yang pulih. Di akhir cerita ini, Arai dibaketi dengan mobilnya. Maka cerita ini selesai dengan happy ending. Itulah cerita hari ini. Kami yang menyajikan, Anda yang mencumbuhkan.